Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sama-sama yaitu tentang teori nativistik dalam pemerolehan bahasa. Apa sih teori nativistik itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Teori nativistik merupakan teori yang dikemukakan oleh Noam Chomsky pada tahun 1959 yang merupakan seorang ahli bahasa dan filsuf asal Amerika Serikat. Konsep yang dikemukakan oleh Chomsky adalah konsep Language Acquisition Device atau LAD, yaitu suatu perangkat bawaan otak manusia yang secara otomatis membuat individu mampu mempelajari dan memahami bahasa tanpa memerlukan instruksi formal. Jadi, menurut teori nativistik, potensi individu untuk belajar bahasa sudah ada sejak lahir, dan peran lingkungan hanyalah menyediakan input bahasa untuk merangsang atau menstimulus perkembangan tersebut. Selanjutnya ada pendekatan alami. Pendekatan alami dalam teori nativistik ada dua. Yang pertama adalah peran guru, yang kedua ada peran siswa. Peran guru dalam pendekatan alami teori nativistik adalah sebagai fasilitator yang membantu mengoptimalkan potensi bawaan siswa seperti menyediakan lingkungan yang kaya bahasa, memberikan kesempatan bereksplorasi, mendorong interaksi aktif, dan mengenali potensi tiap siswa. Kemudian ada peran siswa. Di sini siswa berperan dengan menekankan pada pengembangan atau potensi yang telah dimiliki secara alami, seperti aktif bereksplorasi bahasa, rasa ingin tahu yang tinggi, serta belajar mandiri dengan bereksperimen dengan bahasa. Kemudian ada pengaruh penerapan teori nativistik. Teori ini memiliki dua pengaruh yang bertolak belakang, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Berikut penjelasannya. Diawali dengan pengaruh positif. Pengaruh positif penerapan teori nativistik diantaranya adalah mengoptimalkan bakat yang dimiliki manusia, mendorong manusia untuk menjadi individu berkompeten, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi, manfaat dari penerapan teori nativistik adalah membantu mengoptimalkan bakat sejak dini dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan alami sehingga bakat linguistik dapat berkembang maksimal tanpa paksaan. Selanjutnya ada pengaruh negatif teori nativistik. Di antaranya adalah yang pertama ada sifat manusia tidak dapat dirubah, kedua pendidikan terlihat pesimistis, dan ketiga apresiasi dari lingkungan yang minim. Karena teori ini menekankan pada bakat bahasa sejak lahir, menjadikan asumsi bahwa perkembangan bahasa terjadi secara alami tanpa interaksi aktif, menjadikan kurangnya stimulus yang padahal masih diperlukan untuk perkembangan bahasa anak. Materi yang terakhir adalah contoh dalam teori nativistik di lingkungan sekitar. Contoh pertama ada bayi yang mulai berbicara. Bayi yang baru lahir tentu tidak dapat berbicara kan? Namun dengan seiring waktu mereka mulai mengucapkan kata mama atau papa. Hal ini terjadi karena meski tidak diajari langsung, namun diberikan stimulus, serta kemampuan bayi mengamati sekitarnya. Contoh yang kedua ada anak belajar bahasa isyarat. Anak yang lahir dari orang tua tunarungu atau berkebutuhan khusus lainnya dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat tanpa pelajaran khusus, karena otak mereka sudah siap memahami bahasa dalam bentuk apapun dari orang tuanya. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.